Lanjut untuk yang kedua pada kalimat, klausa dan kalimat. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atas setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat. Mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Sebagai contoh, seperti gambar berikut, sejak ayahnya meninggal itu klausa. Ia menjadi pendiam, klausa. Dan digabung, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Itu merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, dan sela jeda, serta di akhir nada selesai. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya, seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, dan garis miring atau tanda kurung. Kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat SP. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Sebagai contoh, anak itu sering melamun. Anak itu subjek dan predikat sering melamun, seperti gambar yang telah tertera. Seperti contoh sebelumnya, bahwa struktur inti kalimat bahasa Indonesia adalah subjek ditambah predikat yang dapat ditambah dengan objek pelengkap dan garis miring atau keterangan SP ditambah O pelengkap dan keterangan. Sebagai contoh pada gambar berikut, sangat banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan. Predikat pertama lalu subjek. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia tetaplah SP, bukan sebaliknya, seperti pada dua contoh sebelumnya. Struktur inti kalimat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, lengkap unsur-unsurnya, dan paling lazim pola urutannya. Struktur kalimat dasar di bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, seperti gambar berikut: subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap, dan yang lainnya dapat dilihat seperti di gambar. Kalimat dasar tersebut pada contoh sebelumnya dapat diperluas menjadi puluhan tipe kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat-kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna, koherensi, maupun padu dalam struktur, kohesi, akan dihasilkan suatu paragraf yang apik. Agar dapat membuat paragraf secara baik, penguasaan terhadap kalimat dasar tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan agar dapat membuat kalimat secara baik, unsur-unsur dalam kalimat harus dikenali secara baik pula. Unsur kalimat jatuh lazim disebut konstituen, yang biasanya berupa kata, frasa, atau klausa. Dan lazimnya konstituen tersebut menduduki atau mengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Fungsi dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan agar lebih jelas. Ciri subjek. Subjek S merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kalimat benda, nomina, kelompok kata benda, nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa, atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Sebagai contoh, Bandung pernah menjadi lautan api. Subjek yang disamaratikan dengan nomina. Selain berupa nomina, frasa nominal atau klausa, subjek dapat pula berupa verba atau frasa verbal atau adjektiva. Namun subjek yang berupa verba atau frasa verbal itu terbatas pemakaiannya, yaitu hanya terdapat dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis. Sebagai contoh seperti di gambar, merokok merusak kesehatan, berenang membuat tubuh langsing,
dan contoh lainnya tertera pada gambar. Kata merokok dan berenang merupakan verba yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut, sedangkan berjalan-jalan di pagi hari dan bersepeda ke kantor merupakan frasa verbal yang juga berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Sementara kata langsing dan tamak merupakan adjektiva yang berfungsi sebagai subjek, sedangkan gagah dan berani serta pendek dan kurus merupakan frasa adjektival yang juga berfungsi sebagai subjek. Meskipun begitu, kalimat 36-37 seperti di gambar hanya lazim digunakan dalam ragam bahasa lisan. Subjek juga tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jika didahului preposisi, subjek akan berubah menjadi keterangan. Lazim digunakan untuk menandai bahwa kalimat yang berada di sebelah kanan tanda baca tersebut tidak benar secara gramatikal tata bahasa. Sebagai contoh, di dalam pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa KPO mengenai bahasa nasional Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam-macam persoalan KPO, dan contoh terakhir dengan penjelasan semacam itu dan membangkitkan semangat belajar siswa KPO. Ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, verba, atau kata kelompok kata kerja, frasa verbal, kata sifat, adjektiva, atau kelompok kata sifat, frasa adjektival, atau kata benda, nomina, atau kelompok kata benda, frasa nominal. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Pak Niko mengajar matematika. Pak Niko sedang mengajar matematika. Contoh lainnya dapat dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nomina, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif, verba transitif. Jika predikat ini bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir atau tidak muncul di dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh seperti gambar berikut, jaksa menghadirkan saksi. Ketua MPR menghadiri pelantikan para gubernur. Ciri pelengkap. Pelengkap, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektiva atau frasa adjektival. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Yanto menghadiahi kemenakannya komputer. Sunarti mengajari anaknya menyanyi. Saya menganggap pimpinan itu bijaksana. Dan contoh lainnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina, frasa nominal, frasa numeral berupa preposisional, atau berupa adverbia. Nomina atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib, wajib hadir atau wajib muncul dalam kalimat, dan keterangan mana suka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Dia telah datang kemarin. Artis sinetron itu meninggal dunia Minggu pagi. Anak Pak Lurah telah diwisuda 3 hari yang lalu. Waluyo datang seorang diri. Dan contoh lainnya dapat dilihat seperti di gambar. Analisis kategori, fungsi, dan peran. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan garis miring atau keterangan. Analisis peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur pembentuknya. Sebagai contoh seperti gambar berikut, Bu Juni membuat mainan dengan kertas. Dan penjelasan lainnya dapat dilihat seperti di gambar.